berakar, dan semakin bertumbuh di dalam firman Tuhan. Halo, shalom semua anak-anak yang ada di rumah dan dimanapun kalian berada. Wah, tidak terasa kita sudah memasuki tahun 2022 dan kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan kita kesempatan untuk menjalani kehidupan sampai saat ini. Haleluya. Kalau Tuhan masih kasih kita kesempatan hidup di tahun 2022, pasti dong Tuhan ingin kita bisa menjalani hidup ini dengan lebih baik dan lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Ya. Tuhan tidak ingin kita hanya percaya kepada Dia saja, tetapi Tuhan juga ingin kita menjadi muridnya. Menjadi seorang murid berarti kita mau diajar dan kita belajar. Menjadi murid Tuhan Yesus berarti kita mau diajar dan belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan banyak mengajarkan kita melalui firman-Nya, yaitu Alkitab. Alkitab adalah bukunya Tuhan. Itu berarti melalui Alkitab Tuhan banyak memberikan kita petunjuk untuk menjalani hidup seperti yang Tuhan mau. Kalau kita menjadikan Alkitab buku kesayangan kita, maka kita akan semakin bertumbuh di dalam firman Tuhan. Amen. Yuk anak-anak, kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum memulai ibadah kita. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur Tuhan pelihara, Tuhan jaga hidup kami. Dan kami juga bersyukur untuk tahun yang baru, tahun 2022 yang Tuhan berikan kepada kami. Dan Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk menjalani kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus buat apa yang Tuhan sudah lakukan. Tuhan sudah pelihara kami di tahun 2021, keluarga kami, dan juga kami bersyukur ya Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan juga berikan pada kami. Dan biar hari ini Tuhan, kami juga mau belajar firman Tuhan di tahun baru ini. Tuhan ingin mengajarkan kami sesuatu yang penting sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan pimpinlah kami supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ada satu lagu ciptaan Pak Roni, yaitu tentang murid Tuhan Yesus dan bertumbuh di dalam firman Tuhan. Ayo, Pak Roni ajak kamu untuk belajar bersama-sama menyanyikan lagu ini ya. Aku murid Tuhan Yesus, berjanji untuk setia. Setia ikut Tuhan Yesus, juru selamat hidupku. Aku murid Tuhan Yesus, selalu ingin bertumbuh. Bertumbuh dalam firman Tuhan, pelita jalan hidupku. Bertumbuh, bertumbuh, ayo, ayo, ayo bertumbuh. Bertumbuh di dalam firman Tuhan. Ayo, ayo, ayo bertumbuh. Terus, terus, terus bertumbuh. Bertumbuh di dalam firman Tuhan. Aku murid Tuhan Yesus, berjanji untuk setia. Setia ikut Tuhan Yesus, juru selamat hidupku. Aku murid Tuhan Yesus, selalu ingin bertumbuh. Bertumbuh dalam firman Tuhan, pelita jalan hidupku. Bertumbuh, bertumbuh, ayo, ayo, ayo bertumbuh. Bertumbuh di dalam firman Tuhan. Ayo, ayo, ayo bertumbuh. Terus, terus, terus bertumbuh. Bertumbuh di dalam firman Tuhan. Bertumbuh, bertumbuh, ayo, ayo, ayo bertumbuh. Bertumbuh
di dalam firman Tuhan. Ayo, ayo, ayo bertumbuh, terus bertumbuh, bertumbuh di dalam firman Tuhan. Bertumbuh di dalam firman Tuhan. Bertumbuh di dalam firman Tuhan. Biarlah semua anak-anak Sweety Kids dan Cornerstone Kids selalu bertumbuh dalam firman Tuhan. Waduh, hampir lupa. Pak Roni itu mau ketemu teman Pak Roni. Yuk anak-anak, Pak Roni ajak kalian untuk bertemu dengan temannya Pak Roni dan juga sahabat karibnya Pak Roni. Dan Pak Roni mau naik balon udara. Yuk anak-anak, Pak Roni mau naik balon udara dulu ya. Ayo, come on. Pak Roni mau terbang. Bye. Bambu. Aku kagum sama kamu. Kamu bisa tumbuh tinggi sekali. Kuat. Kokoh. Meskipun ada angin yang kencang, tapi kamu tetap bisa bertahan dan tidak roboh. Hebat. Hebat sekali. Bambu. Oh, bambu. Pak Bijak, lagi pegang apa? Mau tahu banget? Atau mau tahu aja? Mau tahu banget dong. Cius. Ini namanya bambu. Oh, bambu. Emangnya apa sih keistimewaan bambu? Kelihatannya Pak Bijak sampai mengaguminya. Tentu saja saya sangat kagum dengan bambu ini. Dan sebenarnya ada cerita menarik loh dari pohon bambu. Oh ya? Penasaran nih. Ceritain dong. Cerita jangan. Ya udah cerita aja deh. Pak Bijak akan ceritakan, tapi bukan hanya untuk kamu saja. Pak Bijak akan ceritakan untuk semua anak-anak yang lagi nonton. Sip, thank you and 谢谢 Pak Bijak. You welcome and 不客气. Inilah kisah pohon bambu. Pohon bambu adalah pohon yang cukup unik. Pohon bambu tidak menunjukkan pertumbuhan yang cepat selama 5 tahun pertama. Walaupun setiap hari disiram, dipupuk, tumbuhnya hanya beberapa puluh sentimeter saja. Padahal kalau kita lihat pohon bambu kan tinggi-tinggi. Jadi kapan ya tumbuh menjadi tinggi seperti itu? Nah, setelah 5 tahun, tiba-tiba pertumbuhan pohon bambu itu sangat dahsyat dan cepat sekali. Ukuran pertumbuhannya tidak dalam hitungan sentimeter lagi. Hitungan tumbuhnya adalah meter. Wah, berarti cepat sekali bertumbuhnya. Lalu sebetulnya
Apa yang terjadi sih pada sebuah pohon bambu yang tadinya tumbuhnya lambat sekali, kemudian setelah 5 tahun tiba-tiba jadi copot? Ternyata selama 5 tahun pertama, pohon bambu mengalami pertumbuhan pada akarnya dan bukan pada batangnya. Yang artinya pohon bambu lebih mengutamakan mempersiapkan dasar yang sangat kuat agar ia bisa menopang ketinggiannya yang berpuluh-puluh meter. Jadi, karena pohon bambu tumbuhnya akan tinggi sekali, dia perlu memiliki akar yang kuat. Yang kuat terlebih dahulu. Pantas ya, selama 5 tahun pertama, pohon bambu bertumbuhnya ke bawah alias memperkuat akar-akarnya dulu. Setelah itu, barulah dia tumbuh ke atas dan menghasilkan pohon bambu yang tinggi, kokoh, dan kuat. Meskipun tumbuhnya tinggi, pohon bambu tidak jatuh karena dia memiliki akar yang kuat untuk menopangnya. Wih, mantap sekali kan pohon bambu ini? Wah, kerennya Pak Bijak pohon bambu itu. Saya jadi kagum loh. Nah kan jadi kagum. Iya, jadi kagum. By the way, kamu tuh siapa yo? Kok sekarang saya baru sadar cuma ada suaranya doang? Pak Bijak baru sadar ya? Oke, tunggu sebentar ya Pak Bijak. Saya akan muncul. Sebenarnya saya ada di sekitar halaman Pak Bijak kok. Oh iya? Wah, ada di mana? Ada di mana ya? Halo my friend. Ya Weh, Pak ampun, Bijak. ternyata ada di atas ya. Wala. Bentar ya, turun dulu. Tos dulu dong. Pak Bijak, yuk kita sapa anak-anak pakai lagu Sweetie. Ayo. Ayo anak-anak, kalau bisa lagu ini ikutin kita ya. Sweetie, sweetie, ya, ya, ya. Sweetie, sweetie, oh yes, I am so sweet. Jesus love me, Jesus love you, and Jesus love you. So you are so sweet, sweetie. Sweetie, sweetie, ya, ya, ya. Sweetie, sweetie, oh yes, I am so sweet. Jesus love me, Jesus love you, and Jesus love you. So you are so sweet, sweetie. Jesus love me, Jesus love you, and Jesus love you. So you are so sweet, sweetie. Salam sweetie untuk semua anak-anak. Pak Bijak, melalui cerita pohon bambu tadi, saya jadi teringat kebenaran firman Tuhan loh.
Oh ya? Bisa ceritakan ke Pak Bijak nggak? Apa kaitan pohon bambu tadi dengan kebenaran Alkitab? Boleh. Saya akan ceritakan, tapi bukan hanya untuk Pak Bijak saja. Tapi saya juga akan ceritakan untuk anak-anak yang lagi nonton kita tuh. Oh iya. Ada anak-anak juga ya. Oke. Saya mau duduk di depan deh mendengarkan ceritanya, oke? Oke. Anak-anak, Pak Roni mau ajak kalian melihat satu bagian firman Tuhan di dalam Kolose 2 ayat 6 sampai 7 yang berkata, demikian, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Wow anak-anak, Kolose 2 ayat 6 sampai 7 ini ditujukan kepada orang-orang yang sudah percaya Tuhan Yesus. Dalam ayat 6 dikatakan kamu telah atau sudah menerima Yesus, yang berarti kamu yang sudah percaya Tuhan Yesus. Lalu kemudian ayat 7 mengajarkan apa sih yang mesti saya lakukan setelah saya percaya Tuhan Yesus. Dikatakan demikian dalam ayat 7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia atau di dalam Tuhan. Nah, kata berakar ini kan persis seperti pohon bambu yang diceritakan Pak Bijak tadi. Pohon bambu memperkuat akar-akarnya dulu, baru akhirnya dia bertumbuh tinggi, semakin tinggi. Demikian juga dalam kehidupan kerohanian anak-anak. Kalian juga harus memiliki akar. Akar apa? Akar rohani yang kuat, yaitu berakarnya di dalam Yesus. Berakar artinya memiliki dasar yang kuat. Jadi kamu harus memiliki dasar yang kuat di dalam Tuhan Yesus, sehingga kamu bisa bertumbuh, dan semakin bertumbuh kerohaniannya. Lalu bagaimana caranya untuk memiliki akar yang kuat dan dasar yang kuat di dalam Tuhan Yesus? Caranya adalah dengan menjadikan firman Tuhan atau Alkitab sebagai satu-satunya buku kesayangan kita. Karena Alkitab adalah bukunya Tuhan, dan Tuhan berikan Alkitab kepada orang yang percaya kepadanya, supaya melalui Alkitab kita bisa berakar kuat di dalam Tuhan. Oh ya, ada 5 hal yang berkaitan dengan Alkitab yang bisa membuat kita berakar di dalam Tuhan, yang Pak Roni akan ilustrasikan dengan 5 jari kita. Oke? Jari kelingking ini mewakili mendengar. Jari manis ini mewakili mengerti. Jari tengah ini mewakili membaca. Jari telunjuk ini mewakili menghafal. Jari jempol ini mewakili melakukan. Jadi untuk berakar dan bertumbuh di dalam firman Tuhan, 5 hal yang digambarkan dengan jari-jari tangan tadi harus ada. Kalau kita hanya mendengar, tentu tidak cukup. Kalau kita hanya mengerti, itu pun tidak cukup. Hanya membaca saja, belum cukup. Bagaimana dengan menghafal? Menghafal sih pasti baik, tetapi kalau cuma dihafal juga belum cukup. Dari semua yang baik itu harus ditambah satu lagi, baru oke, yaitu lakukan, do it.
Jadi mendengar, mengerti, membaca, menghafal, lakukan. Baru jempolnya ada nih. Nah, dengan 5 hal ini kita baru bisa kuat berakar di dalam Tuhan. Coba perhatikan, kalau Alkitab dipegang dengan 5 jari yang melambangkan 5 hal yang tadi sudah kita bahas, bukankah kita bisa pegang dengan kuat, kokoh, tidak mudah jatuh? Jadi kita mendengar, mengerti, membaca, menghafalkan, dan melakukannya. Wow, kita pasti berakar kuat di dalam Tuhan. Itulah sebabnya di aplikasi Sweety Kids ada fitur baca Alkitab, ayat hafalan, pojok kesaksian, di mana melalui fitur-fitur tersebut anak-anak dibantu untuk bisa berakar di dalam Yesus. Melalui baca Alkitab, anak-anak didorong untuk mau mendengar, mengerti, dan membaca firman Tuhan. Melalui ayat hafalan, anak-anak diajar untuk menanamkan firman Tuhan dalam hidup anak-anak sejak kecil. Dan melalui pojok kesaksian, anak-anak bisa menyaksikan bagaimana anak-anak menjadi pelaku firman Tuhan. Dan melalui kesaksian kalian pasti akan menjadi berkat bagi teman-teman kalian. Bahkan dalam aplikasi ada juga fitur pojok doa, yang berarti anak-anak diarahkan untuk selalu mengandalkan Tuhan melalui doa. Menjadi pelaku firman Tuhan tentu harus diimbangi dengan doa, di mana kita meminta kepada Tuhan menolong kita untuk bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Jadi melalui aplikasi Sweety Kids, anak-anak diarahkan untuk semakin berakar, bertumbuh di dalam Tuhan. Karena satu hal yang membuat Tuhan Yesus tersenyum akan hidup kamu bukan karena kamu cantik, ganteng, pinter, kamu orang tuanya banyak uang, atau kamu nanti akan terkenal jadi hebat. Bukan itu yang membuat Tuhan Yesus tersenyum dengan hidupmu, karena kamu berakar di dalam Yesus dan kamu hidup bertumbuh di dalam firman Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Ayo anak-anak, mari kita menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang semakin berakar, bertumbuh dalam firman Tuhan, dan menjadi anak-anak yang so sweet di hadapan Tuhan. Bertumbuh, ayo bertumbuh, bertumbuh di dalam firman Tuhan. Ayo bertumbuh, terus bertumbuh, bertumbuh di dalam firman Tuhan. Keren. Ayat hafalan kita hari ini adalah Kolose 2 ayat 7a. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Wah, gampang ya. Kolose 2 ayat 7a, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Yuk, mari kita akan masuk di dalam doa penutup. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan yang kami boleh dengarkan. Terima kasih kami juga hari ini boleh belajar dari satu kisah tentang pohon bambu, di mana pohon ini memiliki akar yang kuat sehingga dia bisa bertumbuh tinggi dan semakin tinggi dan bahkan menjadi kuat. Tuhan, kami juga belajar bahwa firman-Mu mengajarkan kami harus juga berakar di dalam Kristus melalui firman Tuhan. Karena itu Tuhan, pimpinlah supaya kami menjadikan firman Tuhan buku kesayangan kami untuk kami baca setiap hari, sehingga kami juga bukan hanya baca, bukan hanya mendengarkan, bukan hanya mengerti, bukan menghafal, tetapi Tuhan, kami juga melakukannya, sehingga Tuhan, kami betul-betul bisa hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dan membuat Tuhan tersenyum. Terima kasih Tuhan, pimpinlah kehidupan kami. Kami menjalani tahun yang baru ini akan bersama dengan Tuhan dan semakin bertumbuh di dalam firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Amin, amin, amin. Wah, wah. Nggak nyangka ya, cerita saya tentang pohon bambu bisa dikaitkan dengan makna rohani juga ya. Tentu Babijak, karena melalui ciptaan Tuhan juga sebenarnya Tuhan banyak loh mengajar kita untuk hidup seperti yang Tuhan mau. Misalnya ya, melalui semut, Tuhan kan ingin ajarkan kita rajin, bukan? Betul, betul, betul banget. Babijak, sepertinya kita sudah harus pamit sama anak-anak. Babijak mau coba nggak naik balon udara bersama saya? Wow, dengan senang hati. Berani? Berani dong. Ayo. Ayo. Baik anak-anak, semakin berakar, bertumbuh di dalam Kristus. Dan selamat tahun baru. God bless you.